Ketika nanti kemudian mereka mengalami tekanan berat selama apa? Masa penaklukan Yunani atau Helenisme. Garis-garis kerentanan ini dengan cepat membelah bangsa. Shalom, sekarang kita masuk episode yang ke-38 dan kita akan masuk membicarakan Nehemia dan membangun kembali tembok kota Yerusalem. Nehemia yang ketika masih menjadi sebagai tawanan itu melayani sebagai juru minum raja. Dan ia memimpin gelombang ketiga masa pulang kembali. Saat itu Persia berada di bawah kekuasaan Artasasta pertama. Ya, memerintah sekitar 465 sampai 424 sebelum Masehi. Baca juga Nehemia 2 ayat 1. Ketika mendengar terbongkarnya tembok Yerusalem, Nehemia itu sangat berduka dan segera berpuasa dan berdoa. Ia memang seorang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan betul-betul orang yang setia ya. Di hadapan Tuhan, ia itu mudah bersolider dengan rakyat dan mengakui ketidaksetiaan mereka kepada perjanjian. Kami telah bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Nehemia 1 ayat 7 sampai 10. Jadi jelas pemahaman Nehemia tentang tertawan dan pembuangan ini dibentuk oleh pemikiran hukum Deuteronomis ya, tabur tuai, berkat dan kutuk. Menghadapi konsekuensi ketidaksetiaan Israel terhadap Tuhan, Nehemia tidak berusaha untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab pribadi, melainkan mengidentifikasikan dirinya dengan kesengsaraan rekan sebangsanya sendiri. Dengan mengingatkan Tuhan bahwa umatnya itu adalah miliknya, maksudnya milik Tuhan, Nehemia itu masuk ke dalam kisah sebagai Musa yang baru, yang menjadi pengantara dulu ketika Israel murtad besar di Sinai. Keluaran 33 ayat 12 sampai 16. Dengan pertolongan Tuhan, Nehemia sebagaimana juga Esra itu berangkat dengan restu dari Raja Persia ya. Itu ditulis di dalam surat bahwa ia melanjuti perjalanan menuju Yerusalem. Sekali lagi, perpindahan dari tanah asing ke tanah terjanji ini harus dilihat sebagai keluaran baru. Dalam 3 gelombang, Tuhan sendirilah yang menggerakkan hati raja-raja Persia. Roh Tuhan itu melunakkan hati Raja Artasasta ketika membebaskan Esra dan Nehemia. Dan juga seperti ketika ia menggerakkan Kores mengeluarkan dekret dan kepada Darius ketika melindungi para pekerja. Nehemia tiba di Yerusalem pada tahun 444 sebelum Masehi, lebih dari 1 abad setelah Nebukadnezar itu menghancurkan kota. Bait suci telah dibangun kembali dan orang-orang itu dipimpin oleh Esra mereformasi kehidupan mereka menurut Taurat. Dan sesampainya di sana, Nehemia itu tahu bahwa misi utamanya itu adalah membangun kembali identitas penting Yahudi lainnya, yaitu tembok kota Yerusalem dan gerbangnya yang telah dihancurkan dan dibakar. Di masa kuno, tembok itu melindungi kota dari para penyusup dan penyerbu. Ini sehingga membuat rasa aman kepada orang yang tinggal di dalam kota.
juga memberi identitas kepada kota dan penduduknya. Kehancuran tembok dan gerbang artinya apa? Ada kekaburan antara Yerusalem dan bukan Yerusalem. Dan ini adalah sebuah identitas Yahudi yang ambigu. Seperti Zerubabel yang harus menghadapi perlawanan dari tetangga di sekitarnya, Nehemia juga harus memperhitungkan mereka. Dan lawan dari proyek ini adalah orang Samaria yang bernama Sanbalat. Ia orang yang suka mengejek, mengancam, ya, termasuk kekerasan fisik dan juga termasuk upaya untuk membunuh. Maka dari itu tidak heran jika Nehemia itu memperlengkapi para pekerja dengan tombak, tameng, busur, dan pakaian khusus, ya, untuk mempertahankan diri di sekitar pinggiran Yerusalem. Dan saat pembangunan tembok, Nehemia itu juga beberapa kali diancam. Tapi bukannya ia mundur, malah ia balik menekan. Ya, tembok itu dari hari ke hari bertambah tinggi dan secara mengejutkan selesai dalam masa 52 hari. Bersama Esra, Nehemia membangun sebuah reformasi yang melampaui dari sekedar arsitektur, ya. Ia itu menjangkau inti dari identitas Yahudi sebagai umat yang terikat perjanjian dengan Allah yang hidup. Ketika pembangunan kembali tembok itu menyebabkan kesulitan ekonomi pada orang-orang itu, dan ini menggiring situasi pada praktek riba. Praktek ini tanpa keraguan itu dihentikan atau dihapus oleh Nehemia. Di bawah gubernur Nehemia, Esra itu melanjutkan untuk mengajarkan rakyat tentang Taurat. Dan pada bulan ke-7 sejak kembalinya Nehemia, Esra mengumpulkan para orang-orang yang pulang kembali dan mengumumkan secara publik tentang hukum dan menugaskan para Lewi untuk menerangkan maksudnya. Pembacaan Taurat itu diterima secara antusias dan dirayakan dengan sukacita dan diikuti dengan perayaan Hari Pondok Daun dengan cara yang tidak tertandingi sejak masa Yosua. Orang-orang itu antusias kembali kepada Taurat, ya, yang memuncak dalam pembaharuan upacara perjanjian Nehemia 9. Mereka berkumpul untuk berduka, berpuasa, mengaku dosa kepada Allah, dan menyatakan komitmen kembali kepada Tuhan akan perjanjian yang sudah diberikan kepada Musa. Doa Esra ini menceritakan kembali ketidaksetiaan Israel di masa lalu. Dari kisah penciptaan, ke pemilihan Abraham, ke kekeluaran ke Mesir, dan perjalanan di padang gurun sampai kepada kepemilikan tanah terjanji. Walaupun Israel itu berulang kali mengkhianati Tuhan dan melanggar perjanjian, ia dengan setia tetap mencintai mereka, baik di saat masa penghukuman maupun dalam masa yang penuh belas kasih. Adalah kecenderungan Israel untuk berontak, dan hal itu menarik perhatian Esra di dalam penutup doanya. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Nehemia 9 ayat 33 sampai 35. Bagi Esra, konsekuensi pemberontakan Israel di masa lalu itu masih dirasakan di dalam masanya. Dan keluaran baru yang diramalkan oleh para nabi besar itu belum lagi terpenuhi.
Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak, ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami di dalam kesesakan besar. Nehemia 9 ayat 36 dan 37. Dan di Nehemia 9:38 itu melanjuti dengan kata-kata berdasarkan semuanya ini, ya. Jadi maksudnya karena leluhur mereka tidak setia di masa lalu dan orang-orang itu masih menantikan pemenuhan penebusan, maka komunitas orang-orang yang kembali ini memperbaharui komitmen kepada perjanjian, merindukan kepenuhan janji Tuhan kepada umatnya. Penyelesaian dan pentahbisan tembok kota yang dikerjakan oleh Nehemia sekembalinya ke Yerusalem itu ditandai dengan sukacita dan ibadah yang mengingatkan kembali pembebasan Israel dari tanah Mesir. Narasi menunjukkan bahwa bagi komunitas yang pulang kembali ini adalah proses pembelajaran kembali dan untuk keluaran baru pada masa mereka. Tentu saja, proses pembelajaran ini tidak mulus semua. Sampai akhir kitab Nehemia, kita masih menjumpai tanda-tanda bahwa rakyat itu masih berjuang untuk berjalan dalam terang Taurat. Secara khusus, simbol-simbol yang paling kuat untuk identitas Yahudi seperti bait suci, hari Sabat, dan monoteisme itu masih terancam. Nehemia misalnya mendapati Tobia, orang Amon yang menentang dia di dalam pemulihan tembok kota, itu diberi ruang di dalam bait suci. Nehemia 13. Orang-orang Yahudi itu ditekan untuk mengikuti praktek-praktek komersial dari tetangga-tetangga mereka yang berdekatan. Mereka bekerja dan bertransaksi pada hari Sabat. Dan lebih dari itu, ketika Esra tiba di sana, para lelaki banyak menikah, ya, kawin campur dengan orang-orang sekitar. Ya, ini mungkin juga karena kekurangan wanita Yahudi yang pulang dari Babel. Jadi meskipun Nehemia itu dapat melakukan reformasi di semua bidang dengan sedikit perlawanan, mereka masih menunjukkan kerentanan dalam kesetiaan terhadap perjanjian. Ketika nanti kemudian mereka mengalami tekanan berat selama apa? Masa penaklukan Yunani atau Helenisme. Garis-garis kerentanan ini dengan cepat membelah bangsa dan kelak akan memicu pemberontakan Makabe. Kita akan tutup episode ini dengan sekilas diambil dari kitab Maleakhi tentang Elia. Kembalinya Elia. Kitab Nabi Maleakhi yang melayani pasca pembuangan, yang arti harafiahnya utusanku, menutup kitab-kitab para nabi pada perjanjian lama. Ia berkarya kira-kira semasa Esra dan Nehemia. Setelah bait suci kedua berdiri, orang Israel kehilangan gairah. Situasi inilah yang dihadapi oleh Maleakhi. Ia berusaha membangun harapan bahwa pemenuhan janji Allah akan terjadi di saat yang tepat. Maleakhi menulis, "Lihatlah, aku mengirim utusan untuk mempersiapkan jalan di depanku, dan Tuhan yang kau cari akan mendadak muncul di bait suci ini." Maleakhi 3 ayat 1. Lalu berkata, "Lihatlah, aku akan mengirim Nabi Elia sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat." Maleakhi 4 ayat 5. Dalam masa antisipasi kedatangan Mesias di abad pertama, nubuat Maleakhi ini sangat terkenal, sehingga kemunculan Elia itu sangat dinantikan. Untuk alasan inilah, para imam dan Lewi menanyakan apakah Yohanes Pembaptis itu Nabi Elia atau bukan. Yohanes 1 ayat 21. Dan banyak rasul mengatakan bahwa Yesuslah Elia. Matius 16 ayat 14. Yesus menjawab pertanyaan ini
ketika ia mengidentifikasi Yohanes Pembaptis adalah Elia yang ditunggu-tunggu. Matius 11 ayat 13 sampai 14. Yang mempersiapkan jalan Yesus, Tuhan dan Raja yang datang secara mendadak dan membersihkan bait suci. Terima kasih. Sampai di sini episode 38 dan nanti kita akan melanjutkan dengan masa Helenisme. Tuhan Yesus memberkati. Amin.